Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, masih stay bersama kami di Florata pagi ini ya. Wawancara kita yang berikutnya yaitu terkait dengan TNI Angkatan Darat buka penerimaan prajurit tahun 2025. Nah, persyaratannya seperti apa pendengar? Kita akan mengetahui saat lagi bersama Dandim 1602 ND, Bapak Letnan Kolonel Kavaleri Inenga Pendi RST. Yang saat ini sudah berada bersama kita di studio pendengar. Selamat pagi Pak Dandim. Selamat pagi Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, salpe, Om Swastiastu, salam Pancasila khusus untuk ND. Salam Pancasila. Oke, apa kabar pagi hari ini? Puji Tuhan pagi ini sehat-sehat selalu. Sehat selalu ya, yang pastinya kabar gembira yang disampaikan oleh Dandim nanti untuk para pendengar siap-siap untuk masuk prajurit ya, angkatan tahun 2025 begitu ya Pak Dandim ya? Betul Ibu. Oke, langsung saja kira-kira ini apa saja persyaratan umum untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat Pak Dandim? Baik Ibu, terima kasih telah pagi ini Ibu mengundang kami dari Kodim 1602 ND. Dan khususnya sebelumnya kami sapa dulu para pemirsa Pro 1 Kabupaten ND, selamat pagi, salam sejahtera, semoga selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Esa. Terkait dengan pertanyaan Ibu tadi, Persyaratan ya. Persyaratan yang harus siapkan pertama itu pasti warga negara Indonesia, WNI. Dan itu siapkan juga minimal agama, sudah status agama sudah jelas. Jelas ya. Sudah itu berumur 17 maksimalnya 22 tahun. Tidak memiliki catatan kriminal yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia, tentunya memiliki kesehatan jasmani dan rohani, dan tidak kehilangan haknya untuk mendaftarkan diri sebagai prajurit TNI. Demikian begini Bu. Dari situ itu kira-kira persyaratan utama atau persyaratan umumnya. Ada juga persyaratan tambahan. Iya. Seperti? Artinya ya bukan dia pernah menjadi prajurit atau menjadi PNS. Iya. Udah itu ya salah satunya memiliki ijazah SMA dan sederajat. Kira-kira begitu. Oke, itu yang menjadi persyaratan umum untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat ya. Iya, betul. Oke, baik. Nah, kira-kira bagaimana sih Pak Dandim proses pendaftaran untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat? Pertama tentang proses pendaftaran ini kan ini sedang dibuka nih Bu, melalui website kan. Daftarkan diri melalui website TNI AD. Sudah itu nanti calon mengisi isian data formulir pada online. Kan di situ nanti daftar melalui website yang TNI AD, nanti daftar melalui online. Calon nanti setelah itu nanti ada namanya validasi. Nanti datang ke agenda. Nanti di situ mengisi formulir ulang. Nah, setelah itu baru resmi mendaftar. Saya sampaikan juga untuk tahun-tahun sebelumnya, untuk kategori ketinggian, kategori tinggi badan ya. Tinggi badan itu yang diterima 163 minimal. Tapi sekarang ada perubahan, minimal 160 cm. Demikian Ibu. Oke, baik. Dan itu tadi menjadi persyaratan ya, pasti untuk tinggi badan sudah dimudahkan begitu ya Pak Dandim ya? Betul Ibu, betul. Oke, ya, dan ini biasanya Pak, kalau ada nih keturunan warga negara asing mau jadi tentara ini, biasanya untuk persyaratan itu berapa lama dia menjadi warga negara Indonesia untuk jadi TNI? Itu kan ada persyaratan itu khusus. Itu udah ada persyaratannya Bu. Artinya nanti disesuaikan dengan
kebijakan. Kebijakan. Nah, siap. Oke. Kami juga tidak bisa menjawab terlalu detail. Intinya harus warga negara Indonesia dulu, ya. dan memiliki KTP. Oke. Berarti kan kalau sudah memiliki KTP kan udah umur 17 nih. Dan maksimal 22. Oke, kalau ada persyaratannya mungkin lampiran prestasi-prestasinya? Bisa dilampirkan karena TNI AD juga akan merekrut artinya cabang-cabang olahraga. Nanti misalnya dia pinter poli, nanti apabila dia sudah bisa ada sertifikat yang kayak pernah ikut prapon, nah itu dilampirkan. Nah, TNI AD juga kalau sekarang membuka bidang pertanian, jadi SMK pertanian bisa mendaftar, nanti bisa diseleksi. Oke, kalau untuk Ende sendiri itu kuotanya berapa Pak Dandim? Kita tidak per kodim, jadi nanti kodam itu yang menentukan. Karena sudah ditentukan oleh komando atas, jadi tidak per kodim, jadi nanti sudah ada misalnya tahun ini 1000, berarti udah 1000 itu yang direkrut dari seluruh Indonesia atau? Bukan, misal per kodam. Oke, siap. Ya, dan ini apa saja Pak Dandim tahapan seleksi yang harus dilalui untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat? Tahapannya ya siapkan fisik, karena rata-rata artinya semua pendaftaran TNI itu udah baik Tamtama, Bintara, Perwira sama iya. Dari fisik, kesehatan, psiko, sama akademik. Tentunya itu harus memenuhi syarat semua. Nah, artinya sebelum mendaftar ya itu yang disiapkan. Begitu Ibu. Oke, baik. Dan untuk bahan administrasinya itu kira-kira yang perlu dibawa atau disiapkan oleh calon prajurit ini apa saja Pak Dandim? Ada tambahan nanti kurang lebih 20 lembar foto 4x6. Yang saya sampaikan tadi ada KTP calon, KTP kedua orang tua itu harus dilampirkan, dibawa, akte kelahiran, kartu keluarga, ijazah dari SD sampai terakhir, SMA. pendidikan terakhir SMA. Sederajat lah. Nanti dari rapor juga, ada SKCK juga yang perlu dibawa dan disiapkan. Dan kalaupun misalnya masih kurang ragu, bisa kita tanya ke Kodim saja. Lebih pastinya nanti koordinasi sebelum berangkat, setelah daftar apa-apa yang disampaikan ditanyakan ulang ke Kodim biar tidak, karena kita kan jauh Bu, agenda kita di Kupang. Oh iya. Jadi biar untuk mempermudah, lebih pastinya tanya lagi ke Kodim. Oke. Demikian Ibu. Dan tidak maksudnya untuk mudah ya para calon prajurit nanti untuk pendaftarannya begitu Pak ya? Betul Ibu. Betul. Oke. Dan ini terkait dengan penerimaan prajurit TNI, berapa lama waktunya ini penerimaannya? Karena kita dari tingkat daerah dulu Bu. Dari daerah. Dari tingkat daerah itu nanti di Korem, nanti ada tes administrasi, nanti baru ke tingkat pusat. Ada juga selanjutnya nanti tingkat pusat yang menentukan di Kodam. Demikian Ibu. Kalau pendaftarannya antara 3 bulanan. 3 bulan ya. Itu tes di Kodam daerah sendiri di Kupang itu apa saja tesnya itu? Jasmani, kesehatan, semua juga Bu sama. Nanti di pusat juga kita ulang. Oh, oke. Ada pantohir juga nanti. Misalnya kan di Kupang ini ada 14 kodim Bu. Kodim Kupang 161 ini, Wirasakti ini membawai 14 kodim. Itu nanti ditampung dulu di Korem. Nanti setelah Korem menseleksi dikirim ke Kodam Bali. Oke, itu terakhir ya Pak ya, pendidikan? Belum. Nanti tes lagi. Tes lagi, oke. Satu Kodam. Oke, jadi tahapannya juga tidak gampang begitu Pak ya? Tidak gampang. Oke, menjadi seorang prajurit luar biasa juga tidak gampang. Ternyata banyak yang tes yang harus dilalui Pak ya? Betul Ibu. Oke, baik. Ini untuk perubahan ketentuan atau kebijakan dalam penerimaan calon TNI ini di tahun 2025 kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya itu seperti apa Pak? Kebijakan-kebijakannya
tinggi berat badan. Oh, saja. tinggi saja dan berat badan tadi Kalau perubahan. yang lainnya sama. Sama semua Karena ya. semua dari Tamtama, Bintara, Perwira sama, Bu. Tesnya sama. Tinggal tingkatannya saja yang beda. Adakah persyaratannya yang harus maksudnya izin orang tua? Ada, Ibu. Ada. Ada. Itu kenapa, Pak? Harus ada izin orang Ya tua? kan gini, Bu. Artinya kan izin orang tua itu banyak. Ada persetujuan orang tua, ada nanti tanda tangan orang tua itu si pendaftar ini, si anak ini sudah menikah atau belum. Oh, iya. Itu dari desa pun udah mulai, Bu. Apakah benar warga di sini, warga di kecamatan itu, kelurahan itu. Itu betul-betul data-datanya harus valid betul ya, Pak ya? Betul harus valid. Karena itu nanti ada pengecekan ulang. Kalau misalnya rezekinya masuk, nanti ada tim yang akan Menyeleksi itu. bukan mendata benar nggak ini, benar nggak ini. Oh iya, oke. Nah, untuk langkah-langkah yang diambil oleh Kodim 1602 ND sendiri dalam mempersiapkan prajurit dari Kabupaten Ende untuk mengikuti seleksi itu seperti apa, Pak Dandim? Kita melalui Babinsa sudah melaksanakan sosialisasi ke sekolahan, Iya. ke kecamatan-kecamatan melalui Babinsa kita. Memang kita himbau untuk warga atau adik-adik kita nih yang sudah memenuhi syarat untuk mengabdikan dirinya kepada bangsa negara melalui TNI. Oke. Ini terkait dengan penerimaan ini, tadi pertanyaan saya untuk perempuan juga kan tentara? Ada, Ibu. Ada. Itu perbedaan tingginya sama? Sama. 160 juga. Sama. Oke, baik. Dan ini untuk mungkin himbauan dari Pak Dandim sendiri untuk calon-calon prajurit TNI Angkatan Darat ini seperti apa persiapannya untuk mereka yang akan menjadi seorang prajurit nanti? Saya jelaskan dulu, Bu, sedikit ya. Iya. Untuk seleksi Tamtama gelombang 1 ini Oke. diawali dengan tingkat daerahnya itu 23 Desember sampai 29 Januari. Nanti validasi ulang itu sampai dari tanggal 6 sampai 31 Januari. Baru nanti dilaksanakan RIK atau pengujian-pengujian. Nanti tingkat pusat Februarian. Untuk tahun ini, karena tahun-tahun sebelumnya sama, Bu ya, tapi tahun ini belum ada, apakah ada perubahan kebijakan, nanti ada penerimaan calon Tamtama, Bintara, Tamtama lagi, kan gitu. Biasanya 2 kali Tamtama, sekali Bintara. Tapi apakah tahun ini ada perubahan atau tidak? Kami belum bisa menjawab itu. Ya, dan ini untuk himbauannya, kira-kira pesan motivasi yang disampaikan oleh Pak Dandim sendiri untuk generasi muda di Kabupaten Ende yang bergabung dengan TNI nanti pendaftarannya. Ya, kepada pemirsa yang mendengar Pro 1 pagi hari ini, mungkin penekanan atau himbauan dari kami, Komandan Kodim 1602 ND kepada seluruh putra-putri yang berkenan atau berminat mengabdikan diri kepada negara dan bangsa melalui TNI, siapkan diri kalian, baik fisik maupun mental. Daftarkan diri kalian, karena masuk TNI itu gratis. Saya ulangi, masuk TNI itu gratis, tanpa dipungut biaya. Karena ini penekanan dari komando atas juga, Ibu. Ini harus kita sampaikan karena masuk TNI itu gratis. Itu yang harus Tanpa menggarisbawahi. Biaya. Sekali lagi kepada seluruh adik-adik di ND, negara dan bangsa menunggu dharma baktimu melalui masuk menjadi TNI, Tentara Nasional Indonesia. Angkatan Darat khususnya. Angkatan Darat. Oke, baik. Itu pesan menarik ya untuk adik-adik atau untuk teman-teman semua yang akan mendaftar menjadi calon prajurit ya TNI Angkatan Darat. Intinya yang saya tangkap adalah gratis ya, tanpa calo begitu Pak ya. Calo. Oke. Baik, mungkin ada tambahan? Makanya siapkan diri, baik fisik, mental.
Fisiknya Pak, ya harus berlatih dan berlatih. Mental, ya TNI itu agak Keras, harus ya. kuat, harus kuat. Iya. Karena siap ditempatkan di mana saja, Oke. seluruh Indonesia. Iya, mentalnya harus kuat ya Pak ya. Harus Ini yang kuat. tanda kutip ini. Oke, dan tidak ada calo, yang penting gratis, semuanya aman. Tidak dipungut biaya. Tidak dipungut biaya. Baik, di akhir kebersamaan kita ya, terima kasih Pak Dandim atas waktunya bersama Pro 1 RRI pagi hari ini di wawancara kita terkait dengan penerimaan ya prajurit tahun 2025 TNI Angkatan Darat. Terima kasih sekali lagi Pak Dandim. Terima kasih Ibu. Salam Ya. sukses. Amin. Salam sehat. Salam sehat. Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian wawancara kami bersama Letnan Kolonel Kavaleri Inenga Pendi RST Dandim 1602 ND terkait dengan TNI Angkatan Darat buka penerimaan prajurit tahun 2025. Tetap stay bersama kami Pro 1 RRI di Florata pagi ini.